Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan kami dan tentunya dengan materi yang berbeda, yaitu kali ini kita akan belajar mengenai konvergensi akuntansi pada mata kuliah akuntansi internasional. Namun sebelum itu, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok 5 di kelas 6D akuntansi. Yang pertama ada Setia Intanovera dengan NIM 20031011070. Yang kedua ada Hana Rahmawati dengan NIM 20031011071. Yang ketiga ada saya sendiri Lasmito dengan NIM 20031011086. Dan terakhir ada Sitaria Arungkusuma Dewanti dengan NIM 20031011094. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materinya. 5.1 Internasionalisasi, standarisasi, harmonisasi, dan konvergensi akuntansi. Dibedakan antara pengertian standarisasi akuntansi dan pengertian harmonisasi akuntansi. Standarisasi mengacu pada gerakan yang mengarah ke keseragaman atau a movement towards uniformity. Upaya standarisasi dapat dilaksanakan dengan menyusun satu set standar baru yang diberlakukan untuk seluruh negara, atau memperlakukan satu set standar tertentu yang telah ada untuk seluruh negara. Yang terakhir dapat disebut internasionalisasi, yaitu menjadikan satu set standar akuntansi menjadi berlaku dalam skala internasional. Baik standarisasi maupun internasionalisasi mempunyai muara yang sama, yaitu standar akuntansi global. Ini sangat sulit atau bahkan mungkin tidak mungkin dilaksanakan adanya perbedaan lingkungan bisnis antar negara yang tidak mungkin dihilangkan. Harmonisasi mengacu pada gerakan yang keluar dari diversitas total atau a movement away from total diversity, yang berarti mengupayakan lebih banyak lagi kesamaan dengan memperkecil perbedaan. 5.2 Alasan utama konvergensi akuntansi. Sejak awal tahun 1960-an, telah dirasakan bahwa arus modal lintas negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sehubungan dengan hal itu, maka semakin dibutuhkan pula laporan keuangan yang merupakan sumber informasi keuangan yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan ekonomi yang terkait dengan investasi yang dilakukan. Hakikat pengambilan keputusan investasi adalah pemilihan alternatif investasi yang terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Karena pemilihan hanya dapat dilaksanakan jika dapat dilakukan pembandingan, maka untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan investasi yang tepat diperlukan laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan yang komparabel atau dapat diperbandingkan. Dengan kata lain, komparabilitas laporan keuangan merupakan prasyarat bagi pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Semakin tinggi komparabilitas, berarti semakin berkualitas keputusan yang diambil. Diversitas akuntansi mempunyai pengaruh negatif terhadap komparabilitas informasi keuangan yang disajikan di dalam laporan keuangan. Semakin tinggi diversitas akuntansi, berarti semakin rendah komparabilitas informasi keuangan yang dihasilkan. Dan ini berarti semakin tebal tembok penghalang yang melintangi arus dana internasional. Dan dengan demikian berarti semakin besar upaya yang diperlukan untuk mengatasi rintangan tersebut. Ini berarti semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Dari perspektif investor, upaya untuk mengatasi rintangan tersebut akan menurunkan return yang diperoleh. Sedangkan dari perspektif perusahaan, upaya tersebut akan memperbesar biaya modal atau cost of capital. 5.3 Dorongan terhadap konvergensi akuntansi. Pada awalnya, pelaksanaan konvergensi akuntansi dipelopori oleh badan-badan politik dan organisasi akuntansi yang profesional. Kemudian, adanya dorongan konvergensi dari penyusun dan kelompok pengguna laporan keuangan atau disebut juga dengan perusahaan multinasional atau MNC. Dengan perkembangan globalisasi bisnis dan pasar modal yang semakin pesat, di tahun 1980-an telah menggeser sentimen antara para pemakai laporan keuangan ke arah dalam upaya yang terorganisasi dengan tujuan untuk mengurangi diversitas akuntansi, sehingga meningkatkan komparabilitas informasi akuntansi.
Pernyataan tersebut mengarahkan para penyusun laporan keuangan untuk mendukung upaya konvergensi akuntansi. Hal itu mampu memberikan MNC atau perusahaan multinasional berupa benefit seperti tambahan dari konvergensi atas biaya penyusunan laporan keuangan yang konsolidasi, kemudahan dalam memonitor antara cabang di luar negeri, serta laporan akuntansi manajerial yang lebih berarti dengan metode evaluasi kinerja yang lebih relevan. 5.4 Organisasi-organisasi internasional pendorong konvergensi. Ada sejumlah organisasi internasional yang berperan penting dalam konvergensi akuntansi, selain dari International Accounting Standard Board. Di antaranya ada 5, yaitu yang pertama ada Commission of the Europe Union atau disebut juga dengan Europe Commission. Yang kedua ada International Organization of Securities Commission. Yang ketiga ada International Federation of Accountants. Yang keempat ada United Nations Intergovernmental Working Group of Experts on International Standard of Accounting and Reporting, adalah bagian dari United Nations Conference on Trade and Development. Dan yang kelima ada Organization for Economic Cooperation and Development Working Group on Accounting Standard. 5.5 International Accounting Standard Board atau IASB. Menurut Saudargaran tahun 2001, skenario untuk melaksanakan harmonisasi atau konvergensi global akuntansi adalah adopsi dari standar-standar yang telah diterbitkan oleh International Accounting Standard Committee atau IASC. IASC didirikan tahun 1973 oleh organisasi-organisasi akuntansi profesional di 9 negara. Kemudian pada tahun 2001, IASC direstrukturisasi menjadi International Accounting Standard Board atau IASB. IASB merupakan suatu kelompok dewan yang bertanggung jawab atas pengembangan dan publikasi standar akuntansi IFRS, di mana IASB bertujuan untuk yang pertama, menyusun satu set tunggal standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat dilaksanakan, yang menuntut agar informasi yang disajikan dalam laporan atau pelaporan keuangan berkualitas tinggi, transparan, comparable, sehingga mampu membantu para partisipan pasar modal dunia dan para pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, mendorong pengguna dan aplikasi secara cermat dengan standar-standar tertulis. Dan yang ketiga, memenuhi tujuan-tujuan yang terkait dengan butir pertama dan kedua, setepat mungkin dengan memperhatikan kebutuhan entitas-entitas kecil dan menengah serta ekonomi yang baru muncul. Dan yang keempat, melaksanakan konvergensi standar-standar akuntansi nasional dan IAS serta IFRS sehingga tercapai standar yang berkualitas tinggi. 5.6 International Organization of Securities Commission atau IOSCO. IOSCO beranggotakan para regulator sekuritas yang berasal dari lebih dari 100 negara. Tujuan para anggota organisasi ini adalah yang pertama, bekerjasama untuk mempromosikan standar-standar regulasi yang tinggi untuk memelihara pasar yang sehat, efisien, dan adil. Yang kedua, bertukar informasi atas pengalaman mereka masing-masing untuk meningkatkan pengembangan pasar modal domestik. Yang ketiga, mempersatukan upaya mereka untuk menetapkan standar dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap transaksi-transaksi sekuritas internasional. Dan yang terakhir, keempat, saling memberikan bantuan untuk meningkatkan integritas pasar melalui aplikasi standar secara ketat dan penindakan yang efektif terhadap pelanggar. Sebuah komite teknis IOSCO berfokus pada akuntansi dan disclosure internasional dengan tujuan untuk memfasilitasi proses di mana para penerbit saham kelas dunia dapat memperoleh modal dari semua pasar modal dengan cara yang paling efektif dan efisien. IOSCO bekerja sama dengan IASB dengan memberikan masukan mengenai proyek-proyek IASB. IASB telah mengesahkan IFRS untuk penawaran sekuritas lintas negara. 5.7 Pengakuan dan dukungan terhadap IASB. IFRS sekarang ini diterima secara luas oleh negara-negara di dunia. Adapun bentuk-bentuk pengakuan dan dukungan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, standar-standar tersebut digunakan oleh banyak negara sebagai dasar menyusun standar-standar akuntansi mereka atau diadopsi sepenuhnya. Yang kedua, standar tersebut diterima oleh banyak bursa efek dan para regulator yang mengizinkan baik perusahaan asing maupun domestik untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan IFRS.
Yang ketiga, standar-standar tersebut diakui oleh masyarakat Eropa dan badan-badan supranasional lain. Pada tahun 2005, EC mengesahkan adopsi IFRS. Daripada mengamandemen instruksi-instruksi yang ada, EC lebih memilih untuk berasosiasi dengan upaya-upaya IASC atau IASB dengan IOSCO dalam melaksanakan konvergensi standar-standar akuntansi. Sekarang dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang terdaftar pada bursa-bursa efek ternama menggunakan IFRS. 5.8 Tanggapan Amerika Serikat. SEC mengajukan 3 syarat, yaitu bahwa standar-standar yang diterbitkan IASB harus: yang pertama, harus meliputi satu set pernyataan akuntansi yang membentuk sebuah basis akuntansi berterima umum yang komprehensif. Yang kedua, harus berkualitas tinggi, yaitu harus menghasilkan komparabilitas dan transparansi serta memberikan disclosure penuh. Dan yang ketiga, harus diinterpretasi dan diaplikasi dengan ketat. Pada tahun 2005, SEC menetapkan langkah-langkah untuk mengeliminasi persyaratan untuk merekonsiliasi IFRS terhadap PABU-AS pada tahun 2009. Langkah-langkah SEC tersebut menegaskan bahwa kedua set standar akuntansi pada tahun 2009 pasti sudah cukup mencapai konvergensi yang memadai dan ESC sudah dapat mempercayai pelaksanaan standar-standar tersebut dan juga auditingnya. Pada tahun 2006, FASB dan IASB menandatangani memorandum kesepahaman mengenai bagaimana mereka akan mencapai konvergensi antara IFRS dan PABU-AS agar SEC dapat mengeliminasi persyaratan rekonsiliasi. Upaya ini menghasilkan proposal SEC tahun 2007 untuk mengeliminasi persyaratan rekonsiliasi tersebut, yang jika disetujui akan mulai berlaku pada tahun 2009. Proposal SEC tersebut mengisyaratkan keyakinan atas kualitas dan implikasi IFRS dan keyakinan atas terjadinya proses konvergensi antara standar-standar FASB dan IASB. Yang selanjutnya yaitu tanggapan masyarakat Eropa. Uni Eropa atau UE yang dibentuk tahun 1957 kini beranggotakan 27 negara. Dibentuknya organisasi ini antara lain didorong oleh keinginan bersama untuk mempermudah transaksi bisnis antar negara yang volumenya memang sangat besar. Yang istimewa dari perspektif konvergensi akuntansi adalah bahwa UE mempunyai badan pengatur yang mempunyai kekuasaan penuh untuk memaksakan dilaksanakannya instruksi-instruksi akuntansi kepada negara-negara anggota yang diterbitkan dengan tujuan untuk mengkonvergensi akuntansi negara-negara UE. Di antara instruksi-instruksi yang telah diterbitkan, ada 3 instruksi penting, yaitu instruksi-instruksi keempat, ke-7, dan ke-8. Instruksi keempat, for the directive, yang diterbitkan tahun 1978, merupakan set atau rangkaian aturan akuntansi yang paling luas dan komprehensif yang harus dipatuhi baik oleh perusahaan publik maupun perusahaan swasta yang memenuhi kriteria ukuran tertentu. Instruksi ke-7, Seven Directive, yang diterbitkan tahun 1983, membahas tentang isu laporan keuangan konsolidasian. Sementara instruksi ke-8, Eight Directive, yang diterbitkan tahun 1984, membahas berbagai aspek klasifikasi profesional yang diotorisasi untuk melaksanakan audit yang sesuai dengan tuntunan hukum. Instruksi-instruksi ini masih mengarah kepada konvergensi regional, yaitu seluruh negara UE. Yang selanjutnya, adopsi oleh Indonesia. Dalam mengadopsi IFRS, Indonesia tertinggal dibanding dengan Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Filipina dan Singapura sudah mengadopsi IFRS kata demi kata. Untuk standar lokal, Malaysia dan Thailand sudah mengadopsi sebagian standar-standar IFRS kata demi kata, sementara standar yang lain masih mengandung perbedaan. Sementara itu, Indonesia masih berada dalam tahap mengacu IFRS dalam menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Nasional atau PSAK. Sampai saat ini, pemulihan acuan masih berkiblat pada PABU-AS dan IAS atau IFRS. Semakin meningkatnya pengaruh IAS atau IFRS menjadikan
Indonesia semakin mengurangi pilihan terhadap PABU AS dan semakin berkiblat ke IAS atau IFRS. Meningkatnya dilakukan di AS yang menunjukkan bahwa adopsi IFRS mempunyai pengaruh positif terhadap penurunan forecast error yang dilakukan para analis. Ini bertentangan dengan pernyataan bahwa IFRS mempersulit pembuatan prediksi karena IFRS menggunakan fair value accounting. Selanjutnya, masalah usaha kecil dan menengah. Lama sebelum diterbitkannya IFRS, telah muncul isu big gap dan little gap. Standar-standar IFRS ditujukan untuk perusahaan besar, bukan usaha kecil dan menengah atau UKM atau Small and Medium Enterprises atau SME. Bagi UKM, penerapan standar tersebut adalah terlalu mahal, tidak efisien, dan juga tidak efektif. Biaya besar, demikian pula waktu yang mereka gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan standar khusus untuk UKM. Menyadari hal ini, IASB melakukan suatu proyek penyusunan standar yang sesuai dengan kondisi UKM. Rancangan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan IFRS yang telah ada yang memang dirancang untuk perusahaan besar. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, definisi UKM tidak meliputi perusahaan yang melakukan listing maupun perusahaan yang signifikan secara ekonomi. Kedua, jika untuk sebuah masalah ekonomi bagi UKM tidak atau belum dibuatkan standarnya, disarankan agar UKM menggunakan IFRS penuh yang sudah ada. Pada 15 Februari 2007, draft IFRS untuk UKM yang telah diterbitkan. Standar untuk UKM yang mengeliminasi lebih dari 85% standar. IFRS penuh ini diharapkan dapat diberlakukan mulai tahun 2008. Ada sejumlah alasan mengapa IASB bersedia melakukan proyek ini, yaitu yang pertama, standar yang disusun oleh IASB memang dirancang untuk perusahaan publik, bukan untuk UKM. Kedua, UKM mengeluh tentang terlalu kompleks dan terlalu mahalnya biaya implementasi standar IFRS penuh. Yang ketiga, jika tidak diatur secara khusus, dikhawatirkan akan terjadi diversitas praktik dari satu negara terhadap negara lain, sehingga komparabilitas informasi keuangan yang disajikan akan menurun. Yang keempat, adanya standar yang lebih sederhana akan membantu melancarkan transisi bagi perusahaan yang sedang tumbuh, yang masih merupakan UKM dan merencanakan nantinya akan mendaftar di pasar modal. Dan yang kelima, bagi negara berkembang yang kebanyakan perusahaannya adalah UKM, adopsi IFRS yang disederhanakan ini dapat meningkatkan daya tarik mereka terhadap investasi asing. Oke, demikian tadi pemaparan materi dari kami mengenai konvergensi akuntansi. Semoga bermanfaat. See you.